jurnal, buku besar, daftar saldo, jurnal penyesuaian. Bukan neraca lajur yang terakhir. Habis jurnal penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, sama laporan keuangan. Bukan neraca lajur loh ya. Di dalamnya neraca lajur itu urut-urutannya siklus akuntansi termasuk di situ. Oke, jangan lupa ya, itu siklus akuntansi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jurnal penutupan. Itu jurnalnya mentransfer saldo-saldo. Saldo apa yang perlu ditutup? Harus diingat-ingat, yang ditutup adalah akun-akun nominal sama prive. Berarti akun nominal itu apa aja tadi? Akun-akun nominal tadi apa aja ya? Pendapatan dan beban sama prive. Jadi akun nominal tadi kan pendapatan dan beban, terus ditambahi prive. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok yang ditutup itu yang akun nominal sama prive? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Karena agar saldo akun nominal menjadi nol. Kenapa kok harus menjadi nol, Mbak? Karena kenapa? Kenapa kok akun nominal itu harus menjadi nol? Yang tahu? Agar laporan keuangan pada periode berikutnya tidak tercampur. Nah, kenapa kok neraca nggak harus nol? Kenapa kok laba ruginya harus nol? Mbak Sarah ini ngomongin apa ya? Kenapa kok waktu nominal harus nol sedangkan neraca nggak harus nol? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Halo, mbak-mbak, mas-mas. Ini yang lain kemana ya? Kok pada diam? Ini diam paham, apa diam bingung, apa diam ketiduran? Oke. Yuk, silakan yang bisa jawab.
Iya nggak apa-apa, nanti suruh lihat videonya aja ya Mbak Adi Liliana. Karena pendapatan dan beban periode berjalan bukan merupakan beban dan pendapatan periode berikutnya. Ya, tiga mungkin tiga lah. Nggak apa-apa Mbak. Jadi kan karena akun nominal itu dia kan nantinya kan berhubungan sama modal ya toh. Akun nominal kan kalau misalnya kan laba rugi, akun nominal itu maksudnya ketika laba lebih besar daripada rugi dia akan menambah, kok ketika laba lebih sorry ketika pendapatan lebih besar daripada beban dia akan tergolong ke dalam laba. Nah laba itu nantinya kan akan menambah modal. Nah sedangkan laba ini setelah dia jadi laba dia akan masuk modal, dan itu sudah nggak bisa digunakan untuk periode berikutnya. Jadi selesai pada saat itu juga, pada satu periode itu selesai, nggak bisa dibawa ke periode berikutnya. Makanya dia harus jadi nol. Sedangkan kayak misalnya neraca kan kayak isinya kas atau apa itu kan masih bisa dibawa ke periode berikutnya, kan nggak mungkin kasnya jadi nol lagi. Nah, berarti kan dia menanamkan modal lagi, kan nggak mungkin juga piutangnya jadi nol. Kok enak yang ngutang ke kita, terus utang juga nggak mungkin jadi nol, kita tetap harus bayar. Tapi kalau laba pendapatan sama beban dia hanya untuk satu periode. Setelah selesai ketemu laba atau rugi ya sudah ditutup, selesai bukunya. Andai kata dia laba, dia nantinya akan menambah modal. Andai kata dia rugi, dia akan mengurangi modal. Makanya kalau akun nominal ini harus jadikan nol, sama priva juga. Paham? Pak Mbak? Mas? Jadi yang harus ditutup itu adalah akun nominal, nantinya akan berhubungan dengan intisar laba rugi sama priva. Sekarang saya lanjutkan. Nah di sini, ini prosesnya menutup akun-akun biaya. Oke, sekarang saya tanyakan, akun biaya itu dia saldo normalnya di mana? Beban itu akun normalnya di mana? Oke, beban akun normalnya di debit. Kalau dia ditutup berarti harus ditulis di mana? Harus dicatat di mana? Caranya menutup gimana? Iya, di kredit. Sedangkan kalau akun pendapatan, akun normalnya di mana? Akun pendapatan di kredit. Nah, kalau untuk nutup dia ditulis di mana? Iya, di debit. Jadi tinggal kebalikannya aja ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu ya menutup akun pendapatan sama akun beban. Jadi pendapatan semua, misalnya pendapatan fee atau pendapatan sewa atau pendapatan non usaha atau apapun, itu harus ditutup dulu. Tadi kan awalnya di kredit kan, nah ditutupnya jadi dipindah di debit. Sedangkan lawannya apa? Itu lawannya ketika kita menutup kita harus tulis akun ikhtisar laba rugi. Jadi pendapatan pada ikhtisar laba rugi itu ketika kita menutup pendapatan. Sedangkan ketika kita menutup beban itu juga sama. Kan beban awalnya kan di debit. Ketika kita menutup semua beban yang ada, apapun bebannya kita, itu kita catat di kredit. Lawannya apa? Ya sama, ikhtisar laba rugi. Jadi kalau untuk menutup beban itu ikhtisar laba rugi pada beban. Sampai sini paham?